Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Ibu Herlina pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, Ibu akan memberikan materi tentang sakramen Ekaristi. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita belajar menggunakan media YouTube. Jadi Ibu akan membagikan video materi pembelajaran yang Ibu jelaskan di YouTube Ibu. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau sesuatu hal yang mungkin kalian kurang pahami, bisa kalian tanyakan di chat YouTube Ibu atau bisa kalian japri Ibu juga secara langsung kalian chat ya. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti pelajaran melalui media YouTube. Semoga apa yang akan kami pelajari tentang sakramen Ekaristi dapat kami mengerti dan kami sungguh-sungguh menghayati sakramen Ekaristi sebagai puncak dan puncak sumber kehidupan seluruh umat beriman Kristiani. Akhirnya ya Bapak, doa kami yang jauh dari kata sempurna ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Vincenzius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, relax saja ya. Belajar bersama Bu Herlina itu santai, relax. Nah, karena kan kalian juga lagi berada di rumah, situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan pelajaran secara tatap muka. Nah, karena pandemi ini sangat mengkhawatirkan banyak orang, sehingga pelajaran dialihkan di rumah, dan Ibu memilih media YouTube supaya kalian lebih mudah bisa sambil santai, bisa sambil rebahan, tapi kalian harus menyaksikan dan menyimak video yang Ibu Herlina berikan sebagai materi dari pelajaran agama Katolik. Oke? Baik, kita langsung masuk ke dalam materi saja, supaya tidak berlama-lama. Sebentar, biar Ibu Herlina share screen dulu ya. Oke, sabar. Sebentar. Sebentar. Oke, sudah bisa terlihat? Iya. Sakramen Ekaristi. Oke. Buka sudah. Nah, Bu, apa sih sakramen Ekaristi itu apa tuh, Bu? Kok nggak paham? Saya selama ini cuma ikut Ekaristi ke gereja saja, sekedar datang menerima komuni, begitu saja, Bu. Nah, sebenarnya apa toh makna dan artinya itu? Oke, kita belajar bersama ya. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Hal ini terdapat dalam artikel Lumen Gentium nomor 11. Berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Disinilah tampak jelas bahwa perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus, di mana Kristus telah mempersembahkan dirinya, dan Dia telah memberikan dirinya bagi kita, agar kita ikut ambil bagian dalam pengorbanan dirinya, dan Dia telah memberikan dirinya bagi kita sebagai roti hidup sepanjang ziarah kita di dunia ini menuju kepada Bapa. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi sakramen Ekaristi itu adalah apa? Adalah puncak dari seluruh kehidupan Kristiani kita sebagai seorang Katolik yang beriman. Nah, perayaan Ekaristi ini adalah perayaan sakramen. Sakramen di sini tampak jelas bahwa perayaan Ekaristi ini adalah tindakan Kristus sendiri yang mempersembahkan dirinya, memberikan dirinya kepada kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai roti hidup untuk kita sepanjang sejarah hidup kita di dunia ini untuk menuju kepada Bapa. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya untuk anak-anakku yang terkasih, nanti pertanyaan ini boleh kalian jawab di dalam hati, boleh kalian jawab di chat YouTube Ibu, boleh juga kalian jawab japri secara pribadi. Mungkin ada yang malu kalau bertanya di chat YouTube Ibu, mungkin Abu, aku malu, Abu, nanti aku diketawain temenku, ya apaan sih, kok nggak ngerti gitu, mungkin ya. Tapi Ibu yakin, anak-anakku yang terkasih di SMPK Santa Maria Tulungagung ini nggak seperti itu, ya. Jadi, pertanyaan yang pertama aja, satu aja kayaknya pertanyaannya ya. Apakah
ada yang pernah mendengar kata Ekaristi sebelum ini, sebelum Ibu menjelaskan ini? Silahkan dijawab di chat YouTube Ibu, oke? Nah, mari kita belajar dari ajaran kitab suci. Nah, apa yang terkasih? Sebentar. Oke. Penetapan perjamuan malam, Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Kalian bisa membaca kembali Injil Lukas ini di kitab suci kalian masing-masing ada di rumah. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus menyadari bahwa ia akan pergi kepada Bapa, dan ini adalah perjamuan terakhir baginya bersama murid-muridnya sebelum ia datang kembali ke dunia ini. Artinya apa? Bahwa sakramen Ekaristi ini adalah sakramen yang berasal dari Kristus sendiri. Kristus yang menyerahkan dirinya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Bahkan di sini dikatakan, orang yang menyerahkan aku pun ada di meja ini. Kita sebagai manusia berdosa, mungkin kita sama seperti Yudas ya, Ibu kira. Kita juga sering melakukan dosa yang sama. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni, mengundang kita. Untuk apa? Untuk ikut masuk ke dalam perjamuannya. Supaya kita bersatu dengan Dia. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, sekarang Ibu memberikan kalian kesempatan untuk bercerita, sharing. Kan nggak mungkin kalian sharing di sekarang, begitu maksud Ibu. Jadi kalian bisa men-sharingkan pengalaman kalian, atau ketika kalian mendengar bacaan dari kitab suci tadi, atau penjelasan Ibu Herlina dari awal tadi, ada sesuatu hal yang mungkin kalian, "Bu, kok saya punya pengalaman begini, Bu, ketika saya mengikuti Ekaristi, saya merasa tersentuh, karena saya merasa Tuhan sangat baik kepada saya, kasih Tuhan sangat besar. Sampai saya bisa hidup hari ini tuh saya bersyukur, Bu," gitu. Nggak apa-apa, boleh. Kalian boleh menuliskan itu di chat YouTube Ibu, atau kalian mungkin malu dibaca sama temannya, boleh japri secara pribadi dengan Ibu Herlina, chat aja nggak apa-apa. Oke? Baik. Nah, sekarang kita mendengarkan peneguhan. Tadi kita sudah mengetahui apa itu sakramen Ekaristi, ajaran gereja bagaimana, muncul pertanyaan juga. Sekarang peneguhan, oke? Anak-anakku yang terkasih, kerajaan Allah ditawarkan oleh Yesus. Tidak ditunjukkan pada kelompok atau golongan tertentu. Kerajaan Allah tidak ditawarkan untuk kelas B saja, kelas A saja, untuk suku Jawa saja, suku NTT, suku Dayak. Tidak seperti itu. Tetapi apa? Tetapi kerajaan Allah ditunjukkan kepada semua orang yang baik maupun yang jahat. Dapat merasakan, agar mereka dapat merasakan keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lain. Ia akrab dengan semua orang. Bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Anak-anak yang terkasih, jadi Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tidak pernah, aku hanya mengasihi kelas A saja, aku hanya mengasihi suku ini saja. Tidak begitu. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bahkan kita sering dengar dalam kitab suci bahwasannya
Tuhan Yesus ini sering datang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya, kepada orang miskin, orang buta, orang kusta, pelacur, dan lain sebagainya. Yang orang berdosa, dia merasa sangat dekat dengan orang-orang seperti itu. Maka kita sebagai manusia yang berdosa, baiklah kita menyadari hal itu. Kita datang ke gereja dengan hati yang tulus, hati yang bersih, untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus agar tinggal di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bersatu dengan Yesus. Karena apa? Karena perayaan Ekaristi itu merupakan puncak dari seluruh kehidupan kita sebagai orang beriman, anak-anakku yang terkasih. Nah, syukur itu apa? Syukur itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat kita. Biasanya orang mensyukuri peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Terlebih syukuran atas peristiwa yang menyenangkan. Biasanya syukuran diakhiri dengan perjamuan bersama, makan makan yang telah disajikan, yang telah disediakan. Artinya apa? Kita mensyukuri dalam perayaan Ekaristi, kita datang kepada Tuhan di gereja. Kita menyiapkan hati kita syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan berkat yang kita terima sampai hari ini. Kemudian poin kedua, begitulah dengan Ekaristi, anak-anakku yang terkasih. Sebagai ungkapan syukur kita atas apa? Atas karya dan pengorbanan Yesus Kristus. Ekaristi itu sendiri perlu kita ketahui bahwa Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yang berarti Eucharistia. Yang berarti apa? Pujian dan kegembiraan. Jadi kita ke gereja itu jangan bersungut-sungut. Mukanya kesel, kayak malas, bete karena diajak imam ke gereja. Nggak boleh, kita tidak boleh seperti itu, anak-anakku yang terkasih. Kita harus benar-benar membuka diri. Masa Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita karena kebaikan Tuhan Yesus, kita bisa hidup sampai hari ini. Kita ke gereja 1,5 jam aja udah malas. Tidak boleh seperti itu. Itu salah. Itu sikap orang yang salah. Bukan sikap seorang Katolik sejati. Oke? Kegembiraan. Ekaristi adalah sebuah kegembiraan. Kenapa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena atas penyelenggaraan Tuhan kita bisa hidup, bisa merayakan sakramen Ekaristi. Oke, anak-anakku yang terkasih? Nah, dari seluruh penjelasan tadi, ada 3 poin penting yang harus kita catat. Boleh kalian catat atau kalian rekam di dalam otak kalian. Apa? Syukuran dan pujian kepada Bapa. Ekaristi adalah syukuran dan pujian kepada Bapa. Karena Bapa telah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anak yang terkasih. Kedua, kenangan akan kurban Kristus dan tubuhnya. Kurban Kristus dan tubuhnya yang bagaimana, Bu Herlina? Yang memberikan tubuhnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita kenangkan kembali itu dalam peristiwa sakramen Ekaristi. Oke. Yang ketiga, kehadiran Kristus oleh pikiran, kekuatan, perkataan, dan rohnya. Dalam mengikuti perayaan Ekaristi, kita fokuskan pikiran kita terarah kepada Kristus, sehingga kita dikuatkan oleh perkataan dan roh Tuhan sendiri yang hadir dalam hati kita, melalui perayaan Ekaristi. Nah, Ekaristi yang merupakan perayaan syukur ini juga memiliki tata upacara yang baku, anak-anakku yang terkasih, tata upacara yang baku dan tetap. Sebelum menderita, Yesus menetapkan perjamuan malam terakhir sebagai tanda perpisahannya dengan murid-muridnya. Sesuai dengan pesan Yesus, maka perjamuan terakhir itu diteruskan oleh gereja hingga kini. Gereja sejak zaman dulu hingga sekarang ini. Dalam bentuk apa? Perayaan Ekaristi. Nah, perayaan Ekaristi artinya kita mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada umat manusia. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, perayaan Ekaristi itu berarti kita mengenangkan kembali dan menghadirkan Tuhan itu sendiri ke dalam hati kita. Oke. Sekarang refleksi untuk kita renungkan. Boleh kalian jawab dalam hati, boleh kalian jawab di chat YouTube Ibu atau Japri Bu Herlina. Pertanyaan pertama untuk refleksi kita. Sejauh ini apakah kamu sudah cukup memahami makna perayaan Ekaristi? Kedua, seberapa besar minat kamu untuk mengikuti perayaan Ekaristi? Ketiga, apakah motivasi atau alasan kamu mau mengikuti perayaan Ekaristi? Oke, kita sampai pada kesimpulan. Tidak terasa kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh pelajaran tentang sakramen Ekaristi Ibu Herlina berikan hari ini adalah
Sebagai seorang Katolik yang beriman, perayaan Ekaristi adalah kebutuhan bagi kehidupan spiritual. Perayaan Ekaristi menandakan bahwa keselamatan yang sudah kita terima dikenangkan kembali. Yesus yang telah mengorbankan dirinya telah mati dan bangkit untuk kita. Dengan demikian, bagi gereja sekarang, Ekaristi pertama-tama merupakan ucapan syukur. Ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya, untuk segala sesuatu yang Ia laksanakan dalam karya penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Oke, ya anak-anakku yang terkasih, terima kasih. Sekian dulu pelajaran dari Ibu Herlina yang dapat Ibu berikan hari ini tentang Sakramen Ekaristi. Semoga apa yang Ibu Herlina berikan dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami, kalian terapkan juga di dalam kehidupan kalian sehari-hari tentang makna dari Sakramen Ekaristi ini. Perlu kita ketahui kalau bukan karena kebaikan dan kasih Tuhan, anak-anakku yang terkasih, kita tidak mungkin sampai pada saat ini. Kita masih bisa hidup, melakukan segala sesuatunya, itu karena kebaikan Tuhan. Mungkin penjelasan Ibu terlalu cepat, atau Bu, kenapa cepat banget, nggak ngerti yang bagian ini Bu, ini bahasanya kok kayak gini, nggak pernah dengar. Nah, itu kalian bisa menjawab Ibu atau menuliskan di kolom komentar atau di chat YouTube Ibu, nanti akan Ibu pastikan Ibu akan menjawab itu, oke? Demikian pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum, tetap berdoa, percaya kepada Tuhan, corona tidak menghalangi segala kebaikan dan kasih Tuhan ke dalam diri kita, oke? Semangat! Kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh menerima pelajaran pada siang hari ini tentang Sakramen Ekaristi. Semoga apa yang kami pelajari mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu memaknai Sakramen Ekaristi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dah, sampai jumpa, anakku yang terkasih. Salam sehat.